di menyusui itu ada tapi syaratnya menyusui itu adalah tidak pernah putus ya. Selama misalnya durasi 8 jam ke depan itu tidak pernah putus ASI-nya. Maksudnya dalam satu hari itu tidak menyusui itu tidak pernah terjadi. Pasti dia menyusui ya. Misalnya aturannya infan itu per 2 jam, jadi per 2 jam sekali harus menyusui. Jadi ketika itu tidak dilakukan, kemudian dilakukanlah proses berhubungan seperti itu, maka tanpa kondom juga bantuannya, maka resiko kehamilan bisa terjadi seperti itu. Kemudian kondom, ya, kondom adalah salah satu jenis kontrasepsi yang bisa mencegah IMS sekaligus, ya, kemudian infeksi menular seksual. Karena dia menghambat ya terpapar langsung. Berikutnya ada KB hormonal. Kalau hormonal berarti ada hormon di sana. Kalau yang tidak hormon berarti ada alat yang lain. Nah, mana saja yang hormonal? Suntik. Dengan implan. Nah, kalau yang tidak hormonal itu IUD, intrauterine device ya, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR, intrauterine device. Baru jadi mungkin harus Ika sudah memberikan yang mana? Jadi seperti itu. Dan satu lagi KB mantap. Ya, ikatkan ya, kontrasepsi mantap ya. Jadi diikat. Kalau laki-laki diikatnya di mana? Serius? Mau ikat bagaimana? Defense, ya. Kalau pada yang perempuan, pada kedua, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mantap bisa dianjurkan, kalau tidak mau punya anak silakan diikat ya. Nah, berbicara dengan hormonal, karena implan sudah dikasih nasi Ika, saya di bagian pil sama suntik. Nah, kalau pil sendiri ada 2 jenis pil ya. Ada pil kombinasi dengan pil mini pil ya. Kalau kombinasi itu ada dua hormon di sana. Ada progesteron dengan estrogen. Nah, kalau mini pil hanya progestin saja. Seperti itu. Nah, kapan orang bisa menggunakan kontrasepsi yang kombinasi. Jadi kombinasi itu dianjurkan untuk tidak dikonsumsi oleh ibu-ibu yang tentunya sedang hamil ya. Jadi kalau semua jenis KB itu sebelum kita kasih edukasi dan pemberian kontrasepsi, pastikan si ibu dalam kondisi tidak hamil ya. Jadi bila ada ibu saya mau pasang KB sih, saya mau pasang KB langsung tidak ya. Jadi selain pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi dan sebagainya, perlu kita klarifikasi dengan tidak hamilnya ya. Misalnya sebuah bulan tidak haid, baru tiba-tiba meminta ini, tentu tidak ya, seperti itu. Jadi tolong mengklarifikasi dalam kondisi sedang tidak hamil ya. Berikutnya kalau mini pil yang untuk progestin itu dianjurkan untuk pada pasien-pasien dengan bisa menyusui karena tidak mempengaruhi ya, seperti estrogen yang kombinasi tadi. Seperti itu. Untuk sediaan kombinasi itu ada yang 21 ya, ada yang 28 ya. Kalau yang 21 itu cara konsumsinya dihabiskan dulu 21 pil, kemudian selang 7 hari tidak dikonsumsi ya. Kerjanya itu sampai 7 hari ke depan. Semisal saya
tanggal 31, berarti 1 sampai 7 bulan berikutnya saya tidak konsumsi. Di hari ke-8 saya konsumsi kembali. Seperti itu. Untuk yang kombinasi 21 pil ini kan bukannya. Jadi kalau ada dapat kombinasi yang 21 pil begitu aturannya. Nah, kemudian dengan yang 28 itu sama aturannya. Jadi sama untuk kombinasi maupun mini pil yang isinya 28 itu dikonsumsi setiap hari, ya, tanpa jeda. Ketika ini habis dikonsumsi yang baru lagi, seperti itu. Berikutnya yang hormonal ini tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Sebelumnya ada case ya di reproduksi di PBL kemarin, ya, yang membahas kenapa pada pasien hipertensi ada kejadian case-nya pasien dengan hipertensi kemudian membutuhkan kontrasepsi. Nah, di situ sebagai peran kita untuk memberikan indikasi pemberian kontrasepsi yang bukan hormonal. Jadi penggunaan yang non hormonal, mau si ibu pakai kondom kah, alami kah, kemudian pakai dengan intrauterine device IUD tadi. Seperti itu. Jadi sangat dihindari yang ada DR, yang ada hipertensi untuk menggunakan yang hormonal ini, seperti itu. Berikutnya biasanya ini dikonsumsi. Sebenarnya kapan saja bisa dikonsumsi, tetapi kalau pada masa lagi haid di hari pertama itu sudah dikonsumsi. Hari pertama haid itu dikonsumsi. Ini bukan nanti selesai haid baru hari keberapa baru minum, sedangkan habis haid itu kita tahu masa-masa subur ya, jadi seperti itu. Tidak dikonsumsi pada saat setelah haid, tapi pada saat haid hari pertama itu dikonsumsi untuk kedua jenis pil kombinasi maupun yang ini pil. Nah, kekurangannya, kelebihannya apa? Kelebihannya pasti bisa dikonsumsi kapan saja, ya, mau di mana saja. Ini tersedia kan, seperti itu, ya. Tetapi aturannya, kalau jam 7 kita konsumsi pagi hari ini, besoknya di jam yang sama, keefektifan pil akan berkurang ketika dia bergeser jam, ya. Biasanya maksimalnya 3 jam kelewatan baru dikonsumsi lagi. Misalnya jam 7 biasa orang ingat jam 11, berarti jam 11 itu ketika ingat dikonsumsi. Begitu pula di malam hari sebelum ketemu dengan misalnya pasangan, itu dikonsumsi saja, ya, pokoknya lupa, oh langsung minum. Kemudian besoknya start kembali dengan pil yang berbeda, seperti itu, ya, seperti itu. Nah, ketika lupa, misalnya saya lupa tadi jam 11 jam 7 harusnya minum, jam 11 saya ingat, ternyata di selang-selang di sela jam 7 ke jam 11 saya berhubungan, misalnya. Nah, ketika berhubungan itu tentunya sangat berisiko kan, maka didampingi dengan kondom, ya. Jadi kalau tidak ada penggunaan kondom ini lebih tidak efektif lagi, karena itu kan kelupaan. Jadi sabar Pak, pakai dulu kondom. Begitu untuk penggunaan aturan dari pil kalau terlupa. Nah, kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya harus diminum tiap hari. Jadi kalau tidak diminum maka resiko untuk hamil lebih tinggi. Ya, kalau tidak barengi dengan kondom pada saat lupa. Ya. Tapi hati-hati jangan sampai informasi ini digunakan disalahartikan. Karena beberapa case kan mahasiswa banyak yang hamil ya. Seperti itu. Jadi informasi ini sebenarnya untuk saat berumah tangga, ya, untuk coba-coba berhubungan bebas. Berikutnya ada suntik KB, ya. Suntik KB, nah ini ada efek sampingnya lagi karena dia hormonal, sorry. Pasti ada efek sampingnya, berat badan yang naik, kemudian ada dercak-dercak, ya, di
wajah, kemudian badan menghitam, ya, efek sampingnya karena dia hormonal seperti itu. Sehingganya kalau memang tidak mau efek samping itu terjadi, orang hindari penggunaannya. Semua jenis hormonal ya, seperti itu. Berikutnya injeksi sama halnya, ada injeksi 1 bulan, ya. Kalau 1 bulan itu kombinasi, ya. Kombinasi itu ada progestin dengan estrogen. Tapi kalau yang 3 bulan dia progestin, ya. Jadi mau ambil yang mana? Yang 1 bulan atau 3 bulan? Nah, kelebihannya 1 bulan. Kalau yang 1 bulan, kalau 1 bulan orang tidak mau minum lagi, cuma datang ke sana di pasien suruh suntik untuk 1 bulan, 1 bulan bebas keluar masuk. Jadi teteng berjalan ke sana kembali tidak mau hamil itu selama 1 bulan. Ya. Resikonya ketika lupa, ya, karena tidak pakai kondom, tidak. Nah, jadi ini harus butuh, jadi kelemahan harus butuh disiplin, ya. Jadi kalau ada kalender saya tanggal 1, ya harusnya tanggal 1 saya suntik lagi seperti itu, ya. Tetapi itu sangat jarang terjadi untuk dari tanggal 1 ke tanggal 1, ya. Lebih dianjurkan hanya siklus 28 hari sesuai dengan siklus menstruasi. Jadi semisal saya tanggal 1 ini disuntik, tanggal 29 saya harus disuntik seperti itu, ya. Berikutnya yang 3 bulan pun demikian, 3 bulan kali 28 hari, ya. Jadi misalnya berapa itu? 80-an sekian hari harusnya saya injeksi untuk 3 bulan berikutnya, ya. Nah, kelebihannya tadi setiap 3 bulan tidak dilakukan apa-apa, bebas tanpa pengaman, tetapi itu butuh disiplin dan kesadaran diri untuk melakukan suntik kembali, ya. Tidak mungkin bidan yang kasih ingat, biar ada daftar bidan tidak mau WA harus disuntikin, jadi butuh kesadaran diri. Berikutnya kelebihan lainnya adalah kalau misal 1 bulan ini saya 1 bulan setelahnya saya sudah mau hamil, sudah bisa, ya. Ini juga demikian. Kalau hari ini misalnya 1 bulan ke depan saya tidak mau hamil, saya stop minum obat. Begitu juga dengan injeksi. Ketika bulan ini maunya di stop dulu atau 3 bulan berikutnya, atau ada program hamil setelah 3 bulan berikutnya, itu sudah bisa dihentikan injeksi seperti itu, ya. Kalau implan lebih panjang waktunya dengan intrauterine device, ya, seperti itu. Nah, untuk injeksinya sebenarnya sama halnya dengan pemberian IM obat pada pasien seperti itu. Jadi dia intramuskular. Nah, ini menggunakan 3 cc sampai habis. Jadi dimasukkan, diambil semuanya, ya. Kemudian disuntik IM, ya. Jadi mau di lengan, mau di bokong juga bisa. Nah, yang paling sering adalah daerah gluteal di bagian bokong. Karena kenapa? Karena ototnya lebih besar, ya. Jadi sehingganya lebih kurang terasa nyeri dibandingkan di bagian lengan, ya. Sebenarnya di mana saja pun, ya, di lengan mau di bokong, tapi biasanya sejauh ini kenyamanan pasien pada untuk pemberian kontrasepsi itu biasanya di bokong. Jadi seperti biasa
pada saat saya tidak perlu saya skip aja ya. Nah, jadi untuk pemberiannya dicampurkan seperti biasa, ya. Jadi ini ada pelarutnya, ini yang dilarutnya. Jadi akan dilarutkan dulu, ya, dimasukkan, kemudian dicairkan, baru itu diberi, ya. Seperti itu. Dalam pemberian obat-obatan, mau dia injeksi maupun diminum, tentu memperhatikan kadaluarsa. Jadi pada saat pemberian perlu benar-benar, ya, baik waktunya, kemudian dosisnya, kemudian siapa yang memberi, cara pemberiannya, kemudian benar obat, benar orang, benar cara, benar waktu, ya, benar rute, implementasi. Oke, jadi 6 benar ya, jangan dilupa. Jadi seperti biasa pemberiannya silakan dilakukan. Karena memang sedianya adalah 3 cc, maka fluid yang tersedia juga 3 cc. Seperti itu. Mau dilarutnya juga boleh. Di skip aja ya. Nah, skip aja. Jadi seperti ini. Kalau misalnya mau dilakukan suntik, seperti itu cara-caranya ya. Ada yang mau ditanyakan terkait? Nah, efek samping juga dari KB suntik sama halnya dengan ini, ya. Jadi ada perubahan secara fisik ya, baik dari berat badan, wajah, kulit yang menghitam, ya. Jadi silakan dipilih, ya. Kemudian tadi beberapa indikasi pasien